Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar, dimana tanpa kalian sadari nih, selama ini kalian tuh hanya belajar prisma dan limas. Kok bisa ya? Nah, prisma sendiri itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup, di mana alasnya itu adalah berbentuk segi N dan biasanya sisi tegaknya itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Sedangkan limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas segi N dan sisi tegaknya itu adalah segitiga. Di dalam bangun ruang kita akan membahas tentang unsur-unsur dari bangun ruang itu, dimana ada titik sudut, ada rusuk, ada sisi, ada diagonal ruang, dan ada bidang diagonal. Catatan khusus untuk diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Ingat, kalau diagonal sisi ataupun diagonal ruang itu berupa garis, sedangkan untuk bidang diagonal itu berupa bangun datar. Dan juga kita akan membahas tentang volume dari bangun ruang dan luas permukaannya, atau bisa dikatakan selimutnya lah gitu. Oke, di sini ibu punya kerangka, yaitu kerangka prisma. Kenapa ibu bisa bilang kerangka prisma? Tanpa kalian sadari, kubus itu adalah prisma, di mana tadi bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup, ya kan? Kebetulan kalau kubus ini, dimana alas dan tutupnya itu berbentuk persegi, dan pastinya untuk kelilingnya atau selimutnya itu berbentuk persegi juga. Jadi kalau kita lihat di sini titik sudutnya ada 8. Kenapa bisa kita bilang ada 8? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke. Untuk rusuknya ada berapa? Coba kita hitung. Yang bawahnya rusuk itu ibaratnya kayak tulang-tulangannya gitu. Ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, 10, 11, 12. Jadi untuk rusuk dari suatu prisma atau kubus ini ada 12. Kemudian ada sisi. Sisi itu sebenarnya apa sih? Oke, sisi itu adalah kelilingnya atau selimut-selimutnya. Jadi ceritanya di sini ibu punya nih. Ini adalah sisi yang pertama atau yang di samping. Kemudian ada yang sampingnya lagi, yang satunya 2. Terus kemudian ada yang depan 3. Ada yang belakang 4, ya kan? Atas 5, bawah 6. Jadi dalam bangun ruang sisi datar di prisma ini, khususnya untuk kubus, itu ada 6 buah sisi. Kemudian kalau diagonal sisi, oke, ceritanya ibu lupa nih bahwa ininya 1. Nah, di sini diagonal sisi itu sebenarnya maksudnya tuh seperti ini. Ini kan sisi, diagonal itu tadi apa? Berupa garis tuh persilangannya gitu, ya kan? Kemudian di sini ada 2. Nah, tadi kalau dalam satu sisi aja ada 2 diagonal sisi, berarti kalian bisa gampang banget hitungnya. Ketika ada 6 sisi yang berbentuk persegi, berarti diagonal sisinya ada 12, ya. Oke? Jadi untuk yang depan ada 2, yang belakang ada 2, kanan kiri 2, atas bawah juga 2 kebetulan. Dan sehingga akhirnya untuk diagonal sisinya itu ada 12. Nah, bagaimana dengan diagonal ruang? Kalau diagonal ruang berarti ada garis yang dari ujung ke ujung nih. Titik sudut yang ini, kalau misalnya ini panjang nih, berarti itu adalah diagonal ruangnya. Ini ada 1, ini ke bawah ada 2, ini 3, ini 4. Jadi, tadi ulang 1, ya, 2, 3, 4, ya. Jadi diagonal ruangnya ada 4. Nah, bagaimana dengan bidang diagonal? Biasanya dalam bidang diagonal itu biasanya berbentuknya persegi panjang umumnya. Oke.
Oke, biasanya gini. Jadi tuh, kalau kalian udah catat kemarin, itu jelas banget tuh. Jadi bidang diagonal itu adalah bangun datar yang miring gitu tuh. Kalau misalnya kita lihat ya, gitu, ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Pokoknya ada 6. Itu udah Ibu contohin. Untuk prisma itu sendiri sebenarnya kita contoh ini, prisma itu segi 4 ya. Prisma segi 4, kenapa? Karena alasnya berbentuk persegi. Jadi kita tulis titik sudutnya itu kan rumusnya adalah 2n, dimana n-nya itu ada 4 karena n-nya itu 4 karena segi 4, berarti n-nya 4, berarti 2 dikali 4 8, benar, titik sudutnya ada 8. Kemudian ada rusuk dimana rumusnya 3n, 3 dikali n atau 3 dikali 4 berarti 3 kali 4 itu 12, bener dong, tadi rusuknya ada 12, yang berdiri 4, yang di atas 4, yang di bawah 4, jadi ada 12. Kemudian ada sisi itu dimana n tambah 2, karena tadi prisma segi 4 ya, n nya 4 berarti 4 tambah 2, bener dong, sisinya ada 6, ada atas bawah, kanan kiri, depan belakang. Kemudian ada diagonal sisi dimana rumusnya n buka kurung n dikurang 1. Jadi ingat, untuk matematika itu kita harus mengerjakan yang di dalam kurung dulu. Sedangkan karena ini kita ngebahas prisma segi 4, berarti n-nya itu 4 dikurang 1 3 dikali 4 12. Jadi betul terbukti ya, diagonal sisinya tadi ada 12. Kenapa? Karena sisinya 6, berarti diagonal sisinya ada 6. Dengan catatan sisinya itu harus berbentuk segi 4, baru bisa muncullah diagonal sisi gitu. Kemudian kalau diagonal ruang di mana n buka kurung n dikurang 3. Karena tadi 4 ini prisma segi 4, berarti 4 dikurang 3 1. 1 kali 4 adalah 4. Jadi diagonal ruangnya ada 4. Oke. Kalau bidang diagonalnya ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, sekarang Ibu punya bangun ruang limas, bangun ruang sisi datar limas, di mana kalau untuk limas ini yang kita bahas cuma ada titik sudut. Oke, kebetulan ini alasnya persegi atau segi 4, dimana khususnya itu persegi. Berarti titik sudutnya itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Oke, untuk rusuknya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana dengan sisinya? Sisinya ada, sebentar. Oke. Sisinya ingat seperti biasa. Di sini 1. Oke, segitiga mana nih? Oke. Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Jadi kalau kita kumpulkan, kalau kita singkatnya, ketika gampang banget nih, kalau misalnya ada pertanyaan di mana berapa titik sudut dari segi 6. Oke, ini contohnya segi 4. Berarti titik sudutnya tinggal ditambahkan 1. Karena 1 2 3 4 5. Gimana segi 5? Berarti 1 2 3 4 5 6. Gimana segi 3 7? Segi 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi gampang banget. Dan biasanya kalau untuk limas, titik sudut itu akan sama dengan sisi. Ya seperti tadi, gimana sisi dari limas segi 4. 1 2 3 4 5. Jadi sama. Nah, rusuknya tinggal kalian kalikan 2. Dimana kalau misalkan tadi limas segi 4, berarti 4 kali 2 8. Sedangkan rusuk yang tadi kita hitung ada berapa? Ada 8. Kita coba 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi terbukti. Oke. Sekarang Ibu punya biasanya kalian mikirnya kayak gini tuh prisma. Sebenarnya ini sama-sama prisma. Coba kalian lihat. Karena ini adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup, ya enggak? Dibatasi alas dan tutup. Cuma bedanya alasnya ini adalah berbentuk, yang kanan ini segitiga, yang ini segi 4, ya. Tuh.
ini yang bikin beda sebenarnya. Jadi sebenarnya sama-sama prisma. Nah, kalau misalkan kalian coba gimana titik sudutnya 2N, gimana kalau rusuknya 3N dan sisinya N tambah 2, diagonal sisinya N buka kurung N dikurang 1, diagonal ruangnya N buka kurung N dikurang 3. Nanti ketemu jawabannya, kalian coba ya. Nanti kamu inputnya N-nya itu 3. Kenapa? Karena alasnya berbentuk segi 3, dimana seginya ada 3. Oke. Untuk volume dalam prisma, sebenarnya prisma itu P kali L kali T ya. Kalau untuk balok, kalau untuk kubus, ini sisi kali sisi kali sisi, sebenarnya sama aja. Prisma itu kuncinya untuk volume luas alas kali tingginya si prisma, sama aja kan. Ibaratnya kalau misalnya di sini P kali L atau sisi kali sisi itu rumus luas dari suatu persegi loh, kemudian dikali tinggi. Kebetulan kalian bikinnya itu kalau nggak salah trapesium, kalian tinggal menghitung luas dari trapesium dikali tinggi si prisma, jadi nanti ketemu volumenya. Nah, kalau misalkan luas permukaan itu luas 2 kali luas alas ditambah luas limut. Jadi balik lagi tergantung luas limutnya itu apa berbentuknya. Biasanya sih persegi panjang. Jadi tinggal kalian kali ini ada 3 buah, atau tergantung ininya atau tergantung rumusnya. Oke, untuk limas rumusnya 1/3 luas alas kali tinggi limas, bukan tinggi segitiga. Ingat ya, beda untuk tingginya nih. Kalau misalkan ibu udah pengharusnya pengharusnya di bawah. Oke, jadi misalkan alasnya segi 4, luas 1/3, intinya limas itu 1/3 luas alas kali tinggi limas, bukan tinggi nih. Nah, biasanya kita mencari tahu di mana sih tinggi limas nih. Ini tinggi limas loh, sedangkan tinggi ini beda tuh, nggak nutup kan. Nah, itu dia. Jadi itu sangat ngaruh banget. Volume itu gampang. Nanti kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas hari ini yang ada di deskripsi video ini. Mohon maaf kalau masih banyak kurangnya. Semoga bisa bermanfaat, bisa membantu PJJ kalian hari ini. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.